Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun kita yang hadir di tempat ini, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan, penuhi hatiku dengan hadirmu. Penuhi hatiku dengan hadirmu. Ku
Tuhan kiranya melihat isi hati kami Tuhan, kami akan bersungguh-sungguh untuk ibadah, untuk melayani-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan sebentar kami ingin memulai ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai ya Bapa. Kiranya Engkau tutup bungkus ibadah kami agar dapat berbuah harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan dapat bertumbuh dan berbuah di hati kami masing-masing Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Wah, berarti ini pada belum liburan ya. Puji Tuhan, seberapapun kita yang hadir di tempat ini, kita mau mengangkat pujian untuk Tuhan kita dan melakukan suara. Supaya apinya bisa berkobar di hati kita. Kita mau sama-sama katakan, nyalakan apimu. Yesus mau
Tuhan, Engkau yang mengaruniakan segala kehidupan yang baik kepada kami, dan kami bersyukur untuk perbuatan kasih-Mu bagi kami. Pagi hari ini kami akan mendengar berita firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang beracara bagi kami sekalian. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kekurangan, Engkau yang akan menyempurnakannya sehingga berita firman Allah sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan atas kami sekalian. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah kami dan nama Tuhan ditinggikan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-22, Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai kepada ayat yang ke-40. Kita akan berbicara tentang hukum yang terutama. Matius 22 ayat 34 sampai ayat 40, kita baca bergantian ayat ini demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencoba Dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan. Untuk kesekian kalinya kita belajar bahwa dalam setiap momen, baik orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, mereka selalu mempergunakan kesempatan untuk bertanya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaannya itu tidak berasal dari sebuah motivasi yang benar, tetapi oleh karena sebuah keinginan untuk menjebak dan menjatuhkan Tuhan Yesus. Harapannya adalah agar Yesus itu tidak ada di tengah-tengah mereka. Karena kehadiran Yesus dimanapun berada selalu membawa dampak yang negatif kepada orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, maupun ahli-ahli Taurat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan Yesus selalu tidak disenangi. Kehadiran Tuhan Yesus dimanapun berada selalu mendapatkan pertentangan demi pertentangan. Nah, kalau kita membaca secara baik dari ayat 34 sampai ayat yang ke-40, Tuhan Yesus itu sedang menunjukkan bahwa hukum yang terutama itu bukanlah hanya melakukan atau tentang peraturan-peraturan agamawi semata, tentang tata cara ibadah, tentang bagaimana memberi persembahan, tentang bagaimana berkorban,
tentang bagaimana kita harus menyanyikan puji-pujian. Tetapi hukum yang terutama itu adalah tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan sesama. Ada bagian yang perlu kita mengerti dengan baik. Alkitab menyatakan di dalam ayat 34 jelas bahwa ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, maka mereka berkumpul. Pihak-pihak yang berseteru dengan Tuhan Yesus semua telah terkalahkan dengan asumsi-asumsi yang menjatuhkan mereka secara pendapat. Mereka tidak mengalami kepuasan. Dan setelah mereka mendengar bahwa orang Saduki juga dibungkam, sekarang mereka berkumpul, bersepakat satu dengan yang lain untuk memutus satu orang di dalam ayat 35 itu. Mereka bersepakat untuk tanya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah sederhana. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Orang-orang Farisi yang bertanya kepada Tuhan Yesus mempersoalkan tentang sebuah peraturan-peraturan hukum mana yang terutama di dalam hukum-hukum Taurat. Sebab yang dipahami oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Saduki, oleh ahli-ahli Taurat, bahwa yang terpenting bagi mereka adalah melakukan peraturan-peraturan yang tertulis. Ada sekitar 300 atau 413 peraturan-peraturan yang kemudian ditambahkan dari hukum-hukum Taurat itu. Sehingga yang ada di kepala orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, yang keluar ketika perbincangan-perbincangan itu muncul adalah semua tentang hukum-hukum Taurat. Sehingga ketika Tuhan Yesus melakukan sesuatu pada hari Minggu, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang berbeda. Orang-orang inilah yang secara siap sedia, secara spontan untuk menghalang-halangi langkah Tuhan Yesus. Sebab memang Bapak Ibu Saudara, orang Farisi ahli Taurat ini, apalagi ditambah dengan orang Saduki, yang notabene mereka adalah orang-orang yang benci Tuhan Yesus. Namun untuk sebuah kebencian itu mereka sepakat untuk menggabungkan tentang prinsip komitmen yang dimengerti oleh Tuhan Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Sekali lagi saya mau katakan begini, orang Farisi bertanya tentang hukum ini bukan berarti mereka tidak tahu. Mereka sudah terlalu fasih dengan hukum-hukum Taurat itu. Tetapi fasih mereka adalah sebatas legalitas peraturan-peraturan yang tertulis saja. Tetapi pada waktu menyentuh sikap, pada waktu menyentuh realisasi kehidupan yang sesungguhnya, itu tidak sampai di dalam hidup mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti YouTube Gubernur Jawa Barat hari ini, begitu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Dari semua segi pendidikan, sekarang semuanya dirubah, dikembalikan seperti sedia kala.
Anak-anak tidak boleh online, tidak boleh membawa handphone. Sekarang harus membaca, membawa buku dan menulis. Guru tidak boleh melakukan banyak hal, tugasnya hanya mengajar dan mendidik. Kenapa? Karena ada efek samping yang kemudian bisa membawa generasi itu tidak mencapai kepada titik di mana Indonesia akan mencapai 2030-2045, yaitu generasi emas itu, tetapi menjadi generasi yang cemas. Dan itu sudah dimengerti oleh Gubernur Jawa Barat itu. Saya hanya ingin menyampaikan begini, kalau kita sebagai orang percaya hanya tahu peraturan-peraturan yang tertulis, sedangkan peraturan-peraturan yang tertulis itu tidak teraplikasi di dalam hidup kita ini, maka tidak ada ubahnya kita sama seperti ahli Taurat, sama seperti orang Farisi, sama seperti orang Saduki yang sepakat untuk berbuat kejahatan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, sepakat untuk berkumpul melakukan perbuatan baik itu kita bisa angkat tangan, memberikan respek, rasa hormat yang tinggi. Tetapi ada kelompok yang jahat, mereka adalah orang-orang yang memang punya kedudukan tinggi, bisa mengubah, bisa menciptakan hukum. Mereka bersepakat untuk melakukan kejahatan secara kolektif, secara bersama-sama, secara berjemaah. Jangan lihat hari ini Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan Yesus melayani pada abad pertama saja sudah terjadi peristiwa seperti itu. Kenapa? Karena hidup mereka hanya berdasarkan aturan yang mati saja. Padahal Bapak Ibu Saudara, peraturan-peraturan diciptakan itu hendaknya baik. Tetapi kalau peraturan itu sifatnya mati saklek begitu, ketika di lapangan tentu akan banyak mengalami kendala. Dan Tuhan Yesus tahu persis. Sebab konsep yang dilakukan tidak hanya berdasarkan hukum-hukum yang tertulis dan mati, tetapi menjadi hukum yang hidup. Celah inilah yang dilihat oleh orang Farisi untuk menilai guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat itu. Harapan mereka adalah mereka mendapatkan celah dari ajaran Tuhan Yesus. Harapannya adalah supaya Yesus itu dapat dipersalahkan. Saya memberikan informasi begini, bahwa hasrat keinginan untuk mereka bertahan sebagai seorang penguasa, sebagai seorang pemimpin itu telah membutakan hati nurani mereka. Sehingga yang terjadi adalah mereka melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan isi hati nurani mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hendaklah setiap orang percaya menghidupi hukum-hukum yang tertulis di dalam firman Tuhan itu. Di dalam Alkitab, khususnya juga di dalam kitab Keluaran pasal 20 ketika membahas tentang ke-10 hukum Taurat, semuanya itu adalah ada di bawah koridor, yaitu hukum kasih. Sementara apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, mereka hanya mati sebatas hukum saja. Sehingga kalau hari Minggu
Tuhan Yesus melakukan penyembuhan kepada orang yang sakit. Sebab ada hukum Taurat yang berkata, ketika seseorang melakukan kegiatan beraktivitas pada hari Minggu, wajib hukumnya bagi mereka untuk dirajam batu mati sampai akhir. Tetapi Tuhan Yesus mengubah hukum itu, tidak mengubah hukum itu, tetapi justru berusaha untuk menyatakan hukum itu dengan kasih. Kalau ada orang sakit, sudah mau mati, hampir mati, masa kan akan dibiarkan begitu saja? Di mana hati nuraninya? Namun demikian Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus dalam situasi seperti itu tetap saja dipersalahkan. Nah, orang-orang yang hanya saklek pada hukum peraturan-peraturan yang tertulis, orang seperti Tuhan Yesus ini pasti salah. Dan mereka selalu mempergunakan firman Allah untuk mencela orang lain. Selalu memakai nama Tuhan untuk menghancurkan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sesungguhnya inti dari hukum Taurat itu adalah kasih. Mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi peraturan-peraturan Taurat, hukum-hukum Taurat itu bukan sebuah kewajiban. Sebab kalau kita melakukan dengan kewajiban, Bapak Ibu Saudara, itu akan membebani, memberatkan kita. Kalau kita datang beribadah hanya oleh karena kewajiban, maka itu akan menjadi beban yang berat bagi kita. Kalau kita datang beribadah hanya sebagai kewajiban orang Kristen, maka itu akan membebani hidup kita. Tetapi kalau persekutuan ibadah itu berdasarkan kasih, maka baik tidak baik waktunya, sedang sakitkah tubuh kita, sedang lemahkah tubuh kita, karena kita berdiri di atas dasar kasih, maka kita akan hadir, maka kita akan senang, maka kita akan bersukacita. Itulah sesungguhnya hakikat dari hukum Taurat itu yang salah dimengerti oleh orang-orang Farisi. Sekali lagi, kalau peraturan-peraturan firman Allah itu kita jadikan sebagai sebuah kewajiban bagi kita, akan ada banyak secara rutin, secara teratur kita akan mundur. Tetapi kalau kita melaksanakan itu semua dengan kasih, ada satu kerelaan yang mendalam di dalam hidup ini untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Tidak harus setiap hari, ayo datang beribadah, ayo datang. Tapi meskipun tidak ada pengumuman, tidak ada sesuatu, hati ini terus dituntut. Saya kemarin ditegur oleh satu jemaat ketika saya nyapu di halaman. Dia bilang begini, loh om, mobilnya kok nggak ada? Wah, itu dibawa opa. Saya bilang itu, opa lagi nganter orang, lagi berkunjung ke satu tempat. Lalu dia katakan begini, ya om, kalau om nggak ada itu saya merasa kehilangan banget gitu. Jadi saya berharap om jangan kemana-mana. Asam jangan kemana-mana, om jangan kemana-mana ya. Lalu saya bilang, memang saya kemana pak? Saya bilang, saya kan nggak kemana-mana ada. Iya, waktu mobil pagi itu nggak ada, sebuka pintu katanya, hati saya, ya si om nggak ada. Kayak kehilangan begitu. Inilah kasus contoh Bapak Ibu Saudara, kalau ibadah itu berdasarkan kasih.
sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang tidak ada rasanya di dalam hidup ini kalau tidak ibadah. Atau justru sebaliknya, kalau kita nggak ibadah malah kita nyaman gitu. Kalau kita nggak ibadah itu rasanya aduh ada damai sejahtera. Sebab di gereja ada itu mulu gitu. Saya lihat dia gitu. Kalau di rumah kan saya seneng gitu, enak, santai, nggak lihat si monyet itu. Maaf saya pakai bahasa kasar. Di gereja ada musuh, di rumah itu saya tenang, santai, bisa ngopi sambil ngerokok begitu kan, rasanya enak gitu. Tapi kalau hanya sekedar itu pemahaman pengertian ibadah kita jarang hadir. Ibu Nina itu rumahnya jauh sekali. Itu perumahan apa sih Ibu Nina? Kebun besar ya. Kebun besar di ujung ya. Mama Rio ujung itu di Racet. Ujung tuh Bu, yang mak sama mak itu boncengan. Bapak Ibu lihat mereka selalu hadir. Mama Rio itu dari jam 7 sekolah minggu, dia ikut sekolah minggu ada di sana. Padahal anak-anak di sini, dia ada di sana duduk. Kadang-kadang kita yang deket ya, udah datang terlambat. Udah datang terlambat. Kenapa datang terlambat? Macet. Padahal di rumah sedang marahan sama pasangannya, ya kan? Sedang marahan dengan pasangannya. Kalau melihat peraturan, Ibu Nina, contoh Mama Rio, enggan. Tapi kalau ibadah didasarkan kasih, seberapa jauh pun mereka akan datang. Seberapa jauh pun mereka akan datang. Guru hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ayat 37. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Pertanyaan sederhana, mengapa sih Tuhan itu mengharapkan kita supaya kita hanya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi? Karena di dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ketiga, dia katakan begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat yang kedua, Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang cemburu. Ulangan pasal 6 ayat 14, janganlah kamu mengikuti dewa-dewa lain. Pertanyaannya, kenapa Tuhan itu mengajar kepada kita untuk mengasihi Allah itu dengan segenap hati? Karena Dia adalah Allah yang cemburu. Dia Allah yang cemburu. Kemarin siang saya melihat entah itu settingan atau peristiwa yang sesungguhnya. Seorang suami yang pekerja yang luar biasa. Dari pagi dia keluar rumah sampai sore dia pulang. Sekian tahun dia lakukan itu. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Istrinya itu selingkuh. Lalu di dalam kekesalan hati suaminya itu rumahnya dibakar. Seluruh yang ada di rumah itu dibakar. Dalam konteks itu katakan begini, saya sudah bekerja, lelah, capek, pulang melihat istri selingkuh. Lebih baik harta benda itu dibakar. Semua dibakar.
rumahnya dibakar habis dengan sukarela. Ini contoh kasus manusia, seorang laki-laki yang melihat pasangannya selingkuh, dia cemburu, dia marah. Seseorang yang dirugikan itu akan marah. Tuhan itu cemburu, Bapak Ibu Saudara, ketika melihat gerejanya yang telah ditebus dengan darahnya sendiri itu mencintai, melirik wanita lain. Tuhan itu cemburu melihat anak-anaknya melakukan hal itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan itu dengan sebulat-bulatnya. Mengasihi Tuhan itu tidak boleh setengah-setengah. Mengasihi Tuhan itu harus totalitas sifatnya. Di dalam ayat-ayat yang kita baca menegaskan bahwa kasih kepada Allah itu berkaitan dengan kesetiaan terhadap Tuhan, berkaitan dengan iman yang kuat kepada Dia, berkaitan dengan penyerahan diri yang total kepada Tuhan, terkait dengan sebuah ketaatan kepada Dia, terkait dengan sebuah kerinduan akan kehadiran di dalam setiap persekutuan-persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang saya maksud dengan kasih atau mengasihi Tuhan dengan sebulat hati itu. Di dalam ayat yang ke-37 di dalam Matius pasal 22 jelas dikatakan bahwa Yesus mengajar kita itu harus hanya satu-satunya mengasihi Tuhan secara total. Tidak boleh ada sekian persen di dalam hati ini untuk yang lain, tetapi harus total hanya kepada Tuhan. Hanya mengasihi Tuhan saja, tidak ada yang lain. Sebab Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu teguran dan ancaman yang begitu serius yang ditujukan kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat, kepada orang Saduki, di mana mereka yang saya sebut tadi sepakat untuk melakukan kejahatan itu. Karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Apa yang mereka lakukan bukan berdasarkan kasih, tetapi hanya hukum-hukum yang tertulis yang mati itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita gagal untuk mengasihi, sesungguhnya kita itu tidak mengasihi Tuhan. Seringkali kita minta dispensasi kepada Tuhan. Tuhan, yang ini boleh, kalau bisa, kalau kepada Tuhan, kalau yang ini jangan ditolak ya Tuhan. Kita minta apa? Waktu kita minta dispensasi kepada Allah. Tuhan, kalau boleh, ini yang agak sedikit ini bolehlah buat saya. Tapi Tuhan ingin kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kita seringkali mengkorupsi kesenangan, mengkorupsi kepentingan. Untuk apa? Kepentingan, keuntungan diri kita sendiri. Padahal Alkitab berkata agar kita mengasihi Tuhan itu segenap. Tidak tercatat dalam ayat ini separuh-separuh, tetapi segenap. Artinya sebulat hati, sepenuh hati. Dan Bapak Ibu Saudara, tahukah kehebatan sebuah keluarga kalau ia ada kesepakatan satu hati, sebulat hati, satu hati. Rumah tangga itu akan mengalami kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan.
sepakat saja, satu hati saja, itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Sebab tiga hal inilah kadang-kadang yang tidak connect, tidak nyambung di dalam hidup kita ini. Lalu di dalam ayat yang ke-39, Tuhan tegas mengatakan bahwa perintah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu itu, dengan kata lain, disamakan dengan mengasihi sesama. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, itu dapat dilihat ketika bagaimana kita mengasihi sesama. Atau mengasihi sesama itu sebagai cerminan bentuk kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, masih memiliki akar pahit, masih memiliki kebencian, masih memiliki sakit hati, masih tidak bisa sapa, tidak bisa tegur, lalu kasih yang seperti apa sesungguhnya yang muncul di dalam hidup kita ini? Sebab Tuhan mengajar di dalam ayat yang ke-39, perintah mengasihi Allah dengan segenap hati itu disandingkan, disamakan, ditempatkan kedudukannya sebagai yang sama dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapapun itu Bapak Ibu, entah orang yang sedengan kita, yang tidak seagama dengan kita, mereka adalah alat-alat di mana kita harus menjadi bukti, membuktikan diri bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Bukti mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Itu sebabnya Alkitab kan banyak mengajar kepada kita, kalau terjadi permusuhan, kalau terjadi amarah, jangan sampai matahari terbenam. Dimungkinkan ada percekcokan, dimungkinkan ada perselisihan beda pendapat, tetapi jangan sampai matahari itu terbenam. Disinilah bagaimana kita bisa mengkonfirmasi mengasihi Allah itu dengan dibuktikan kita dapat dan bisa mengasihi sesama. Apalagi di dalam ayat yang ke-40, bahwa orang yang mengasihi Allah pastilah ia mengasihi sesama. Jika seseorang tidak mengasihi sesama, itu artinya pasti tidak mengasihi Allah. Inilah sebenarnya benang merah dari hukum Taurat yang dipertanyakan oleh orang Farisi yang datang kepada Yesus itu. Jadi apa yang perlu kita terapkan di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Matius 22 ayat 34 sampai 40 itu. Jadikan orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi lahan pembukti bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau satu sakit, kita merasakan rasa sakitnya. Kalau satu yang berkekurangan, mari bagaimana kita bisa menopang yang lain itu. Inilah realisasi dari kasih dari Allah itu sendiri. Sebab tanpa kasih semuanya sia-sia.
pada dasarnya Allah itu adalah kasih itu sendiri. Karenanya setiap orang percaya yang mengasihi Tuhan, hendaklah kita bisa mengasihi sesama. Amin. Bisa mengasihi sesama. Mengasihi orang yang memberi itu gampang, tetapi mengasihi orang yang pernah menyakiti, mengasihi orang yang pernah membuat kita kecewa, tidak mudah. Tetapi saya percaya kalau hukum itu tidak hanya sekedar tulisan-tulisan yang tertulis dan mati, tetapi kita dapat menghidupkan nilai-nilai peraturan-peraturan itu, maka saya terlalu percaya Tuhan akan memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk kita dapat merealisasikan bahwa kita juga adalah orang-orang yang mengasihi sesama, sebagai bukti bahwa kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk berita firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini, bahwa kami lebih jauh untuk memiliki wawasan yang lebih lagi dari hari-hari yang lalu. Ajar kepada kami untuk kami hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan firman-Mu, tetapi bukan ketetapan-ketetapan yang mati, tetapi sebuah ketetapan-ketetapan yang hidup, yang mengalir teraplikasi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, kuatkan dan teguhkanlah kami. Mungkin mudah bagi kami untuk berkata mengasihi, tetapi sulit bagi kami untuk melakukannya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menguatkan dan memampukan kami untuk kami dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan kami belajar mengasihi sesama kami. Roh Kudus, Engkau yang mengubah paradigma hidup kami. Roh Kudus, Engkau yang mengubah sifat dan karakteristik hidup kami, sehingga kami menjadi sama serupa dengan firman. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur, di dalam dan demi nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Gembala, sambutan yang sangat menyentuh hati. Kita mau menjalankan persembahan. Kita mau bersama dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapak, Kau telah menyertai kami dari awal sampai saat ini. Yesus, Tuhan, sebentar kami ingin menjalankan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi dupa yang kami baginya Bapak. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu berdoa
Selamat ulang tahun kepada Bapak Kevin tanggal 21 Maret. Selamat ulang tahun Saudari Felicia Elensia tanggal 23. Selamat ulang tahun Bapak Yosef Chandra tanggal 24. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh kegiatan ibadah dari hari Rabu, hari Kamis, kemudian ibadah wanita, ibadah youth ditiadakan, diliburkan. Tapi hari Minggu tetap ada ibadah di tempat ini, disertai dengan perjamuan kudus. Ya, disertai dengan perjamuan kudus. Jadi seminggu ini libur, ibadah tengah minggu libur semua. Tetapi hari Minggu tetap ada disertai dengan ibadah perjamuan kudus. Selamat berlibur Bapak Ibu Saudara, ya. Nikmati hari libur ini, ya. Saling bermaaf-maafan satu dengan yang lain. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kiranya kita menjadi manusia yang suci kembali, dan Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Ya, baik. Saya kira itu pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari bersama kita berdiri. Kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam ibadah dari awal sampai akhir ini. Dan kami terus meminta kemurahan dan kasih setia Tuhan yang menyertai kami. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga kami. Diberkatilah segala usaha dan pekerjaan kami. Diberkatilah kami sebagai laki-laki, kami sebagai wanita, dalam semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya apa yang kami buat dengan tangan kami mendatangkan berkat dan keberhasilan. Berkati Bapak Kevin, berkati Saudari Felicia, berkati Bapak Yosef Chandra yang berulang tahun. Tuhan yang mengaruniakan segala kehidupan yang baik bagi mereka. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berlibur dan akan berlibur. Tuhan tolong kendaraan yang dipakai, tempat-tempat wisata di mana mereka akan berlibur. Tuhan tolong kiranya semua ada dalam kendali dan kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Pulang pergi dengan selamat dengan pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa buat anak kami Amos, Tuhan pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Buat anak kami Benyamin, Tuhan jamah, sembuhkan yang panas badannya hari ini dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Immanuel pun, Tuhan tolong jamah dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Bapak Andri yang sedang batuk, Tuhan jamah pulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Bapak Cleo dari pemulihan pasca jatuh dari motor, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pulihkan dengan sempurna. Hamba berdoa bagi Ibu Simanjuntak, terus nyatakan kemurahan, mujizat-Mu dinyatakan atas hidupnya. Rekan-rekan kami yang sedang sakit, tangan Tuhan yang turun atas hidup hari ini sehingga engkau mengalami kesembuhan dan pertolongan dari Tuhan. Oma Unggang, Oma Evelyn, Opung Bonar, Oma Mariani, Ibu Maria, Bapak Rudi, Ibu Ari, jamah lawat mereka, pulihkan mereka dengan sempurna. Mereka yang sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Kami perlu percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Allah berlaku atas seluruh hidup kami. Berkatilah bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Berkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, untuk memenangkan sebanyak jiwa bagi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan berkati gereja di tempat ini. Kami tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan agar Engkau terus bekerja bagi gereja di tempat ini, termasuk
bagi kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah. Tuhan yang menyediakan semuanya. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapak, terima kasih.